Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oke, di video sebelumnya selagi Grid akan memulai streaming di OGC dan channel Bani Bani tentang cara leveling super di Vampire City yang akan menggemparkan seluruh dunia, pasukan Leol pun udah berangkat ke Patrian untuk memulai invasi mereka. Parahnya yang memimpin pasukan sebagai komandan bukan Asmopel, melainkan Jude si otak udang. Saking tololnya saat seluruh pasukan udah berlari menuju ke Patrian mengikuti ritme larinya yang kayak ngejar maling di barisan paling depan, tapi dengan pedenya dia nanya ke salah satu bawahan di sampingnya, "Jadi kita sekarang sedang lari kemana?" Wah, parah banget nih komandan. Makanya sebelum tiba di Patrian pun terlihat banyak pasukan yang kelelahan dan mengeluh kalau lari mereka ke Patrian ini terlalu cepat. Salah satu dari mereka yang terduduk lemas di tanah bilang, "Padahal latihan dan bertanding gak sesulit ini. Kalau terus begini kita akan mati. Kita udah seperti pasukan yang kalah meskipun belum bertempur. Formasi kita menjadi kacau. Ini perintah yang gegabah, nggak efisien pula. Apa ada yang salah dengan kemampuan Komandan Jude?" Mendengarkan itu, salah seorang pasukan pun bilang ke Jude langsung, "Komandan Jude, kami para naik menghormati Anda karena Lord Grid sangat menilai tinggi kemampuan Anda. Bukan bermaksud gak sopan, tapi masih banyak waktu sebelum waktu kedatangan yang dirancang oleh Lord Leol, bukan? Jadi kenapa kita buru-buru sekali?" Dengan simpel dan sedikit terbata-bata, Jude ngejawab, "Janji, cepat, cepat. Perkataan Lord, cepat," kata Jude sambil membayangkan ucapan Grid. Tapi karena intelijennya yang kurang banget, cuma kata-kata yang terputus itulah yang keluar dari mulutnya. Mendengarkan itu, pasukan tersebut keheranan dan bilang dalam hati, "Hah, janji? Apa medan pertempuran yang mengancam jiwa kami ini hanya sekedar lokasi janji ketemu baginya? Level kekuatannya benar-benar berbeda. Jadi ini kehebatan veteran yang melayani pahlawan agung." Namun tiba-tiba muncullah ledakan api raksasa yang memaksa pasukannya harus berhenti berlari ke depan. Pasukan pun nanya solusi ke Jude, apa yang harus mereka lakukan? Tapi Jude malah tancap gas aja ke depan, ngelewatin api tersebut seolah itu bukan apapun. Dan siapa sangka di depan sana memang ada oasis yang dipakai Jude untuk mandi dan minum pula. Spontan para pasukan terpukau dan dia bilang, "Menakjubkan, wawasan Komandan Jude nggak bisa dianggap remeh. Jebakan untuk menutup oasis pun nggak berguna di hadapannya dan nggak bisa menipunya. Dia juga mencari tempat istirahat untuk prajurit-prajuritnya. Benar-benar bang jago." Ya itulah Jude. Selain intelijennya yang ampas, tapi hokinya terlalu dewa sih. Dengan menemukan oasis itu dan membuat pasukan kembali segar, ngebuat kepercayaan pasukan kepada Jude melambung tinggi dari sebelumnya, bahkan menjadi 100%. Dan Jude juga mendapatkan titel baru yang bernama Trusted Commander. Efeknya, pasukan Jude dapat meningkatkan HP dan defense mereka, serta mengurangi tingkat konsumsi stamina juga. Nggak cuma itu, setelah beristirahat sebentar di oasis tersebut, Jude juga nggak berhenti ngegas dengan pasukannya. Getaran kaki mencegah kemunculan Giant Worm. Makanya Toban pun bilang ke Vanner melindungi bagian belakang tentara dan mengidentifikasi titik peristirahatan utama untuk menjaga daya tahan ya. Leol mungkin menjadi penanggung jawab, tapi kemampuan yang dimiliki Asmopel memang bukan main. Kata Toban yang masih aja menganggap komandan di garda depan sana itu adalah Asmopel, padahal Asmopel sendiri sedang berada di depan mereka ini sebagai prajurit biasa. Oke, kita pindah ke Patrian. Terlihat Lord Ashur dalam dilema yang besar. Begitu tahu perangkap yang dibuat untuk menghalangi Raiden mulai menghilang. Setahu Lord Ashur sih, begitu Pangeran Ren terbunuh, Grid yang memusuhi Eternal pasti akan mengincar ibu kota utara untuk kelangsungan hidup. Yang artinya Grid akhirnya bergerak untuk menaklukkan Patrian juga. Saat menghadapi Grid sebelumnya, Ashur memang katanya sedikit lengah, bahkan sampai kalah dari pengembara misterius, yang mana dia nggak tahu kalau pria misterius yang dimaksud itu adalah Piaro, mantan komandan kekaisaran terkuat sepanjang sejarah. Dan bahkan sekarang Ashur yakin dia sangat siap dan gak mungkin kalah lagi. Menurutnya masalahnya tinggal satu, yaitu Bland yang sedang ditawan di Raiden. Dalam hatinya Ashur bilang, "Setelah kehilangan istri dan juga anak pertamaku, cuma dia satu-satunya darah dagingku. Apa aku rela jika membuangnya? Sebagai pelayan setia keluarga kerajaan Eternal, kepentingan kerajaan itu memang lebih penting dari
dari keluargaku sendiri. Tugas seorang pelindung adalah menjaga satu-satunya negeri yang kami cintai, bahkan melampaui anak yang kami sayangi. Maafkan aku, Blanc. Begitu Raiden hancur, akan kuikuti kau menuju ke ajal. Cuma itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan ayah nggak berguna ini untukmu. Tiba-tiba Red Knight Saharan ranking 9 yang bernama Nautilus datang menghampiri Ashur untuk menyampaikan simpatinya. Meski Ashur kurang suka dengan Nautilus ini, tapi Nautilus bilang kalau dia pasti akan menyelamatkan putra Ashur satu-satunya, yaitu Blanc. Toh sebelumnya dia juga pernah menghabisi orang yang cukup terkenal. Yap, dari sini kita tahu kalau Raja Ren dihabisi oleh Nautilus sebelumnya, dan kemudian kematian Ren dituduhkan kepada Grid. Ashur sih sama sekali nggak tahu tentang itu dan masih mengira Grid lah yang menghabisi Raja Ren. Sambil tersenyum, Nautilus bilang ke Ashur, aku bukan musuh, melainkan tiang yang bisa Anda andalkan. Simpan taring Anda kepada musuh yang sesungguhnya. Sekarang kita pindah sebentar ke Grid yang baru aja tiba di kota Vampire City. Setiba di sana, Park Jong-suk, produsernya OGC, langsung nyuruh stafnya untuk menyalakan lampu karena saking gelapnya itu dungeon. Tapi tentu aja cahaya tersebut ngebuat monster yang berlevel 270 di sekitaran mereka mengincar rombongan mereka. Spontan Bani-Bani panik lihat monster yang levelnya lebih tinggi darinya. Bahkan dia hampir pasrah kalau akan mati duluan sebelum mengungkapkan rahasia levelingnya Grid. Ngelihat itu Grid bilang dalam hati, Diamond Kapsulku bereaksi dengan baik. Performaku sedang sangat sempurna, kata Grid sambil mengaktifkan Pakma Sword Dance Wave. Seketika rentetan tebasan aura melesat dengan begitu cepat membantai semua monster yang menyerang dalam sekejap. Spontan staff OGC pun benar-benar kaget berkeringat dingin dan mereka bilang, wow, gila. Semua monster dengan level 200-an langsung berubah menjadi abu. Mendengarkan itu Grid mengingatkan agar mereka jangan maju terlalu depan karena kalau nggak mau celaka. Rekam aja sebebasnya tapi jangan membahayakan nyawa sendiri. Namun tiba-tiba Bani-Bani nanya ke Grid, monster-monster tadi kelihatan seperti familiarnya milik vampire. Apa ini caramu leveling sebelum melawan bos mereka? Hah? Ngomong apa sih? Justru seharusnya vampire yang digiring kemari biar bisa langsung nyayur dalam sekejap. Pokoknya ikuti aku aja dulu, jawab Grid sambil terus maju ke depan. Bani-Bani benar-benar nggak menyangka kalau Grid bahkan akan menggiring vampire. Vampire adalah makhluk luar biasa kuat yang dihindari kebanyakan orang. Makanya dia pun bilang ke penontonnya, teman-teman, hari ini kita akhirnya akan ngelihat seorang player akan membantai 3-4 vampire sekaligus. Baru aja Bani-Bani mengatakan hal tersebut, tiba-tiba vampire dengan jumlah ratusan banyak muncul untuk memusnahkan penyusup yang masuk. Seketika Bani-Bani kaget luar biasa dan dia bilang, hah? Sebanyak ini mau digiring? Tunggu, kenapa vampirnya sebanyak ini? Bukankah mereka hanya bisa dilawan satu per satu? Terus gimana menghabisi semuanya? Tanpa ragu, Grid pun mengaktifkan skill andalannya, Linked Kill Wave. Seketika pasukan vampir itu hancur terbantai oleh serangan beruntun Grid dalam skala besar AOE. Ngelihat itu Bani-Bani pun berteriak, apa skill AOE? Tunggu, kalau dibangunkan semua sekaligus bisa-bisa kita akan mati, kata Bani-Bani yang nggak percaya gimana Grid bisa berhasil leveling dengan cara seperti ini. Faktanya mereka tercengang parah ngelihat Grid solo bantai-bantai para vampir tersebut. Meski Grid membuka teknik rahasia leveling paling gacor sedunia, nyatanya nggak ada seorang pun yang mampu menirunya juga. Sekeras apapun usaha yang dikerahkan, itu menjadi pemandangan yang spektakuler. Top Marco Top yang mampu mengalihkan perhatian dunia dari kembang api pembukaan peperangan. Dan di balik kembang api tersebut, medan perang udah panas di depan benteng Patrian sana. Pasukan Marquis Valtin ngelapor kalau pasukan Raiden baru aja tiba. Ngelihat pasukan Raiden kelelahan, Valtin bilang dalam hatinya, apa-apaan ini? Sekelompok sampah masyarakat kah? Bisa-bisanya kesandung cuma ngelewati gurun. Kurasa dengan nggak adanya hal yang bisa dimakan di Raiden, mereka jadi nggak bisa menerima pelatihan yang cukup baik kah? Kata Valtin ngeremehin pasukan perang milik Grid. Jisuka dan yang lain ngelapor ke Leol kalau mereka tiba setengah hari lebih
cepat dari jadwalnya. Dan mereka kaget begitu Leol memberitahukan kepada mereka kalau pemimpin pasukan garda depan adalah Jude, bukan Asmobil. Mendengarkan itu, Ibelin pun mulai protes. Kok bisa Leol menyerahkan komandan pasukan pada orang yang intelijennya begitu rendah, apalagi dalam perang yang menentukan nasib Raiden ini. Tapi Leol beralasan kalau untuk memimpin pasukan, dia yakin Jude masih mampu melakukannya. Lagi pula jika anggota OVG muncul di garda depan, bisa-bisa Marquis Valtin jadi akan sangat waspada. Kau pasti nggak paham itu kan Ibelin, kata Leol yang saat ini berada di belakang Valtin. Valtin sendiri saat ini heran ngelihat komandan Raiden di sampingnya. Dalam hatinya dia bilang, aku udah menyerahkan pasukan berjumlah lebih dari 10.000, tapi nggak ada satupun kata terima kasih yang keluar darinya. Tubuhnya seperti ogre, tapi tatapannya nggak pernah goyah. Klaim bahwa dia adalah pahlawan agung eternal kurasa bukan hanya tong kosong. Dia pasti pahlawan Grid yang dirumorkan itu. So dari sini kita tahu ya guys ya, kenapa Jude dijadiin komandan oleh Leol. Selain mencegahnya curiga, Jude yang selama ini kurang dikenal bertubuh besar juga, serta tatapannya kosong karena bego ngebuat dirinya disalahpahami sebagai pemimpin penuh karismatik. Tiba-tiba petir menyambar di atas benteng Patrian dan Lord Ashur tiba, lalu bilang ke semua yang ada di bawah sana. Di luar benteng kedengarannya ribut sekali ya. Jadi udah kau kumpulkan semua kroconya. Aku udah menduga pemberontakan Raiden ini, tapi aku nggak menyangka kau, Valtin, akan bergabung juga dengan mereka. Apa aku bodoh karena mengharapkan kehormatan darimu? Valtin pun tersenyum dan ngejawab, kau masih sama seperti dulu Ashur, bicara aja semaumu. Kau akan bungkam begitu kau mati, kata Valtin yang sebenarnya ingin memanfaatkan pasukan Grid sebagai tameng untuk merebut benteng Patrian untuk dirinya sendiri. Tapi Leol pun maju ke depan dan dia bilang, nama saya adalah Leol, berada di bawah perintah langsung Duke Grid. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan salah satu dari 10 magi terkuat benua. Tentunya Anda udah lama nggak berjumpa dengan putra Anda, bukan Blann? Kami telah memperlakukannya dengan sangat baik, kata Leol sambil menunjukkan Blann di sampingnya yang ngebuat Ashur kaget bukan main. Leol pun ngelanjutin, orang yang membunuh Pangeran Ren bukanlah Duke Grid, melainkan Raja Aslan sendiri. Dialah yang udah melakukan kejahatan keji dan menfitnah Duke Grid atas perbuatannya sendiri. Kami membawa Blann kemari untuk membuktikan kebenaran tersebut. Tapi ucapan itu nggak ngebuat Lord Ashur percaya sedikit pun. Leo malah menawari Ashur untuk melayani Duke Grid ketimbang keluarga kerajaan yang udah kehilangan legitimasinya. Leol bilang Duke Grid akan menghancurkan keluarga kerajaan palsu yang udah mengkhianati Anda itu, juga akan menawarkan kehormatan besar dan kekuasaan. Belum habis Leol bicara, tiba-tiba matanya terbuka lebar karena ngelihat sebuah dagger menancap di dadanya yang ngebuat Blann ikutan kaget. Seketika Leol pun langsung muntah darah dan dia tahu dagger itu ada racunnya. Dengan wajah yang panik, Blann pun meminta pasukan Raiden untuk melindungi Count Leol. Tapi tiba-tiba orang yang melemparkan dagger itu melompat dari atas benteng tepat di hadapan mereka dan dia bilang, sepertinya tentara desa ini nggak tahu diri ya. Negosiasi itu dilakukan dengan kekuasaan yang kalian pegang bro. Hebat sekali kau mengharapkan perang bisa dimenangkan cuma dengan beberapa patah kata. Yap, orang yang melempar dagger itu adalah Nautilus. Nautilus yang merupakan prajurit dari single number Naik Saharan, dikenal mampu meluluhlantahkan satu kota sendirian. Makanya dunia memanggilnya sebagai one man army. Ngelihat orang seberbahaya itu, pasukan Raiden pun maju demi melindungi Leol. Tapi dalam waktu 19 detik Nautilus sudah mengalahkan 8 Naik dengan tebasan pedangnya yang begitu akurat. Seperti itulah kekuatan Red Knight yang selama ini menjadi simbol kekuatan dari Kekaisaran Saharan, dan juga terlebih lagi dia adalah salah satu dari single Naik army yang terkenal. Leol benar-benar nggak menyangka kalau Naik kebanggaan Raiden bisa kalah dalam sekejap. Bahkan Pon dan Regas juga ikutan kaget ngelihat kecepatan pedang Nautilus dan keakuratannya yang terlalu gokil. Leol yang udah makin sekarat pun bilang dalam hati, kenapa monster macam dia ada di Patrian? Kenapa lagi-lagi kami gagal mengendalikan variabel-variabel kecil seperti ini? Sial, bisa-bisa aku mati di sini, kata Leol yang panik ngelihat Nautilus terus aja mengincarnya. Tapi tiba-tiba Nautilus tersentak kaget karena pedangnya terpental oleh lemparan batu. Nggak hanya sekali, bahkan 2 kali terpental. Ngelihat itu Nautilus pun mulai berkeringat dan dia
bilang dalam hati, jalur pedangku harusnya nggak bisa dihentikan oleh siapapun. Tapi ada sesuatu yang masuk dengan paksa dan dia menangkis pedangku cuma dengan batu. Aku ini satu dari 9 single number Nike dan satu dari sekian Nike terkuat di benua. Bahkan kekuatanku bisa menyaingi mantan komandan Red Nike terdahulu, yaitu Piaro. Duke Grit memang kuat saat berduel dengan Pangeran Ren, tapi dia nggak sebanding denganku. Apa jangan-jangan Piaro bersembunyi di suatu tempat di Eternal? Tapi mustahil pedangku bisa dihentikan oleh Pak Tua seperti dia juga, kata Nautilus sambil terus menghajar pasukan Raiden yang menghalangi dirinya. Ada ngelawak juga nih Nautilus, bisa-bisanya dia ngaku setara dengan Piaro. Tiba-tiba Jude datang menerjang dengan tebasan dahsyat yang ngebuat Nautilus yang menahannya benar-benar kaget. Dalam hatinya Nautilus bilang, apa-apaan kekuatan gila ini? Bukan cuma kuat, dia menyerang titik paling lemah dengan akurasi yang luar biasa. Serangan yang sangat langsung seakan gak mempertimbangkan peluang diserang balik. Apa dia dari suku Drima gila yang dibesarkan sebagai mesin pembunuh berdarah dingin? Apapun itu, dia masih belum layak menjadi lawanku, kata Nautilus yang kemudian melancarkan tebasan counter berputar secepat kilat dan ngebuat damage parah kepada Jude, bahkan mengucurkan darah yang cukup segar juga. Ngelihat itu, Pon yang berada di pasukan belakang pun ikutan panik. Bisa-bisa Jude mati kalau lawannya sehebat itu. Berhubung terlalu banyak pasukan yang harus dia lewati untuk menuju ke tempat Jude, makanya dia pun meminta Faker untuk maju duluan menghadapi Nike musuh ini. Tanpa ragu, Faker pun langsung maju ke depan dengan step asasinnya melewati kepala para pasukan, dan dia pun melempar dagger kilatnya ke arah Nautilus yang berhasil mencegahnya melakukan eksekusi kepada Jude. Nautilus kesal bukan main karena terus-terusan diganggu, makanya dia pun bilang ke Ashur, "Count Ashur, perintahkan pasukan untuk menyerang. Akan gunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan Bland." Tapi sebelum memberikan kode serangan kepada pasukannya, Ashur bilang dalam hati, orang yang paling diuntungkan dari kematian Pangeran Ren memang bukan Grit, tapi adalah Raja Aslan. Dan Bland juga tampaknya mendukung klaim kalau Pangeran Ren itu dibunuh oleh Aslan. Ada kemungkinan Grit udah difitnah, tapi Bland juga pasti udah menderita sebagai tawanan Raiden. Sebaiknya ku selamatkan putraku dulu, setelahnya baru aku akan mendengarkan kebenarannya secara langsung, kata Ashur yang mulai bimbang dengan ucapan Leol sebelumnya. Tapi karena perintah serangan udah dikerahkan, seketika pemanah Patrian menembakkan panah-panah mereka ke langit. Bahkan dengan bantuan magic dari Ashur, panah-panah itu langsung jatuh ke bawah terlapisi kekuatan api yang menerjang dengan ganas ke arah pasukan Raiden yang ada di bawah benteng sana. Dalam sekejap banyak pasukan yang tertancap panah api itu, kecuali mereka yang berhasil bertahan di balik perisai buatan Grit. Ngelihat ganasnya rentetan serangan anak panah api itu, Asmopil yang menyamar sebagai prajurit biasa bilang dalam hati, jadi begini ya medan pertempuran dari sudut pandang prajurit. Sebagai Nike dari keluarga kerajaan bangsawan, aku bisa bilang dengan bangga kalau aku memperlakukan prajurit dengan baik. Tapi di sini baik anak panah musuh maupun rekanku semuanya mengarah kepadaku. Di medan pertempuran yang kupimpin pun ternyata sebanyak ini darah prajurit yang udah tumpah, kata Asmopil yang kesal ngelihat hujan panah itu banyak melukai rekan prajuritnya. Tiba-tiba sebuah batu raksasa terlontar dari benteng yang ngebuat pasukan Raiden panik bukan main. Mereka bahkan ada yang berteriak, "Lari, selamatkan hidup kalian!" Ngelihat itu, Asmopil pun mengerahkan aura pekan di tombaknya sambil bilang, cita-cita dan imbalan perang menjadi nggak bermakna. Karena bagi prajurit, kemenangan adalah berhasil bertahan hidup. Ternyata ini yang ingin Lord Grit tunjukkan kepadaku dengan memperlakukanku sebagai prajurit kah? Baiklah, untuk sekarang menjadi prajurit yang sempurna adalah prioritas utamaku, kata Asmopil dengan tekad membara yang kemudian melemparkan tombaknya sekuat tenaga hingga berhasil menghancurkan batu raksasa itu menjadi berkeping-keping. Seketika seluruh pasukan terkesima dengan lemparan dahsyat dan tombak barusan. Siapa sangka pencerahannya sebagai prajurit di medan perang berhasil ngebuat Asmopil mempelajari teknik spear barunya. Teknik spear yang ngebuat pasukan Patrian benar-benar kaget dan bilang, apa? Prajurit biasa itu menghancurkan batu besar dengan lemparan tombaknya? Bukan cuma itu, sebanyak apapun panah yang mengenai mereka, mereka nggak mati-mati. Mereka jadi terlalu tangguh.
Para pemanah Patrian pun mulai mengeluh, kok bisa prajurit biasa punya armor yang sebanding dengan Night Order. Rasa-rasanya mustahil Raiden yang berada di tengah gurun bisa sekaya itu mensupport prajuritnya. Mereka bilang jelas karena Tuan Tanah di Raiden sangat peduli kepada prajuritnya. Sial, bikin iri aja, padahal mereka musuh kita. Nggak mau pasukannya kehilangan semangat tempur, tanpa ragu Ashur pun mengaktifkan bola api raksasa di atas kepalanya. Spontan Leol pun panik ngelihat White Rank Magic Firestorm tersebut dari Ashur. Makanya dia pun meminta kepada Bland untuk menghentikan ayahnya sekarang juga. Tapi Bland malah nanya, apa kau menyuruhku untuk bertindak bebas? Leol ngejawab, memangnya Raiden selama ini menekan kebebasanmu? Ini medan pertempuranmu sendiri, jangan serahkan keputusan kepada orang lain, kata Leol yang ngebuat Bland meneguhkan hatinya. Tanpa ragu Bland pun mengaktifkan Magic Fly sehingga dalam sekejap dia melayat tepat di depan ayahnya untuk bilang, "Ayah, tolong dengarkan dulu Kon Leol." Spontan Ashur kaget luar biasa ngelihat anak semata wayangnya itu. Sambil mengcancel magic bola api barusan, Ashur pun bilang, "Bland, kenapa kau kemari? Yang lebih penting, kenapa juga Sandra bisa bebas bergerak di medan pertempuran?" Memanfaatkan momentum tersebut, Leol pun maju ke depan sekali lagi dan bilang, "Seandainya Duke Grid terbukti nggak bersalah, apa Anda mau meninggalkan keluarga kerajaan Eternal dan mengikuti Grid, Sir Ashur?" "Gak mungkin, walaupun keluarga kerajaan mengkhianatiku, gimana bisa aku mengikuti orang yang gak kompeten seperti Grid?" kata Ashur yang belum percaya dengan kemampuan Grid. Leol ngelanjutin, wilayah Borneo di kerajaan Gauss yang gagal diatasi keluarga kerajaan Eternal selama ratusan tahun lamanya. Bukankah menurutmu medan tempur ini bisa membuktikan banyak hal? Kalau kau gak bisa mengikuti orang yang gak kompeten, berarti kami tinggal membuktikan setinggi apa kompetensi Lord Grid kami itu. Kami akan menaklukkan Borneo dalam 1 hari. Tiba-tiba pasukan belakang Raiden yang terisi player dari OVG menyerang pasukan belakang Borneo dengan serangan dadakan dahsyat yang membuat mereka terluka cukup parah dan terpental jauh ke pasukan depan. Ngelihat itu, spontan mereka pun berteriak, "Itu guild OVG! OVG berkhianat!" Valtin pun langsung shock parah begitu mendengarkan teriakan pasukannya yang terbantai di belakang sana. Dia pun mempertanyakan kepada Leol apa maksud dari semua ini. Sambil tersenyum licik, Leol ngejawab, mau itu Eternal, Gauss, atau apapun itu nggak jadi masalah. Semua pada akhirnya akan jatuh ke tangan Duke Grid. Hanya orang bodoh aja yang mengambil 1 koin saat di sana terdapat 2 koin, kata Leol yang ngebuat Ashur benar-benar terdiam heran berkeringat. Nautilus yang sedang menghadapi Regas, Faker, dan Pon sekaligus meminta Ashur agar nggak terpengaruh dan tertipu dengan strategi tipuan licik ini. Hebatnya Nautilus mampu menghindari serangan mereka bertiga untuk menerjang ke arah Leol sambil bilang, "Apa kau kira pasukan terkuat di kekaisaran single number Night akan gagal membunuh orang sepertimu yang membuat kacau segalanya? Mending kau mati aja." Justru karena tikus sepertimu yang sok berlagak seperti ahli siasat dan memanipulasi pasukan dengan omongan manismu itu, medan tempur pembantaian yang udah jelas ini menjadi sangat kacau. Cukup mudah permainannya. "Enyah kau cacing berlidah ular," kata Nautilus sambil mengerahkan tebasan berlapis aura kepada Leol. Namun tiba-tiba Asmopil yang menyamar sebagai prajurit menahan serangan itu dengan sempurna yang ngebuat Nautilus benar-benar kaget. Sambil berkeringat, Nautilus bilang, "Apa? Seorang prajurit biasa? Kurang ajar sekali prajurit rendahan menghalangiku." Tapi Asmopil langsung ngejawab, "Aku bukan prajurit rendahan. Aku adalah prajurit yang baru masuk militer. Namaku As." Mendengarkan itu, Nautilus kaget bukan main. Dalam hatinya dia bilang, kalau dipikir-pikir lagi kekuatan serangan tombak dan litasannya nggak satupun yang biasa. Pasti dia orangnya, orang yang menahan pedangku menggunakan batu sebelumnya. Kesal dengan gelagat dari As, Nautilus pun melemparkan daggernya secepat kilat sambil bilang, "Jangan main-main. Apa kau nggak tahu mengungkapkan identitas saat berduel itu adalah etiket dasar?" As yang menahan dagger itu dengan sempurna pun ngejawab, "Swordmanship itu jelas sekali kau berasal dari Red Knight Kekaisaran. Tapi kau malah bicara soal martabat sembari menyimpan senjata tersembunyi," kata As yang nggak menyangka kalau Red Knight zaman now pakai senjata rahasia segala. Padahal di zamannya sebelumnya itu adalah perbuatan yang cukup tabu. Dalam hatinya Asmopil bilang, "Apa Red Knight udah rusak sejauh ini? Empress Mary, kau keterlaluan. Kau
iblis yang melumar Red Knight lama, rekan-rekanku dan bahkan keluarga serta kehidupan mereka. Di hari Lord Greed melahap kekaisaran Sahara nanti, aku yang akan memenggal kepalamu itu. Bentar. Gak masuk akal juga jika prajurit biasa berbicara dengan Empress dari kekaisaran. Sekarang ini aku hanyalah prajurit biasa. Aku harus terlahir kembali. Untuk melakukannya aku harus mengalahkan pria di hadapanku ini dan mengalahkan era baru ini, kata As yang menyiapkan stand tombaknya sambil mengerahkan aura yang sangat pekat. Lalu dia bilang dengan lantang, majulah naik muda. Kau lebih dari cukup untuk menjadi batu loncatan pertama dari seorang prajurit biasa yang legendaris. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah Asmopil akan memberikan Nautilus pelajaran sebagai salah satu mantan dari Red Knight, dan bagaimanakah perkembangan yang akan membuat takjub semua orang ketika live OGC dan live dari streamer Bani yang menyiarkan kehebatan dari Hunting Greed. Saksikan terus alur cerita Babang Greed hanya di channel Vokalzer Anime dan stay update.